Bapak Ibu, sembari menunggu kedatangan Bapak Sekda, eh, mohon Bapak Ibu sekali lagi untuk melakukan registrasi peserta dengan mengisi presensi online yang sudah di-share di kolom chat. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan fitur video pada saat acara berlangsung.
Sekali lagi, bagi Bapak Ibu peserta yang belum melaksanakan presensi online, dipersilahkan untuk melaksanakan pengisian presensi online yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, acara pembukaan akan segera kita mulai. Bagi Bapak Ibu, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Daerah, Bapak Ade Zakir. Yang kami hormati, Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ahmad Muhammad Saleh. Yang terhormat, para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang kami hormati, Camat Ngamprah. Yang terhormat, Kepala Desa Sekecamatan Ngamprah, serta Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada hari ini Selasa 29 April 2025 secara virtual dalam acara sosialisasi dalam rangka pencanangan Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah sebagai Desa Cantik 2025 di Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya Rizka memandu acara hari ini hingga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Statistik. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak.
Indonesia Padaiku tanah pada tumbuhan, tumbuhan di sanalah Sungguh aku aku merinding jadi Jadi panglima panglima Pandu hidupku Indonesia Indonesia bangsa kebangsaan Kebangsaan bangsa dan bangsa dan tanah tanah air. Marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah Hiduplah terpilihlah terpilihkan negeriku Urayaku semua. Bangunlah jiwanya bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka Anakku merdeka. yang cinta Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka merdeka. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. kami insan statistik penelitian mengabdi untuk bangsa dan negara. Patut sudah Kami bisa, kami 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 amanah pelajari kami itu kami statistik untuk bangsa bangkitlah Indonesia. PPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia. Siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data untuk Indonesia Jaya. Dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, bangkakan hakikat. Wahai putra bangsa yang tercinta, berkarya dengan nyata untuk Indonesia Jaya, bergandeng tangan membangun negara, bergandeng tangan membangun negara. Bapak, Ibu, seluruh hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada pagi hari ini dan agar kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh saudara Adiatku. Kepada saudara Adiatku disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha memiliki kemuliaan, agar kegiatan kita ini dikaruniai keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Saya mohon dengan penuh hormat bagi Bapak Ibu yang beragama lain untuk berkenan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu. Puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadiratmu. Atas berkat rahmat dan inayahmu, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pencanangan Desa Cinta Statistik Kabupaten Bandung Barat tahun 2025. Ya Allah yang Maha Agung, dengan segala kerendahan hati, kami menundukkan kepala
menadahkan tangan, berdoa memohon kepadamu ya Allah, semoga rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho darimu. Ya Allah yang Maha menyatukan, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk saling menguatkan, menyatukan langkah, bersinergi lebih baik guna meningkatkan kualitas data dan informasi di desa sebagai dasar pembuatan berbagai kebijakan demi perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah tiap kontribusi positif kami sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk kehidupan yang abadi. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau sangat mengetahui begitu banyak kelemahan, kekurangan, dan dosa kami. Kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan dan ampunan. Ampunilah tiap dosa kami, orang tua kami, para pendidik kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan pejuang bangsa kami. Ya Allah yang Maha menerima doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengabulkan doa yang telah kita panjatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Saifullah. Kepada Bapak Saifullah, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Camat Ngamprah, yang kami hormati seluruh Kades di Kecamatan Ngamprah, seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang dilimpahkannya sehingga kita semua yang dilaksanakan secara daring. Bapak pimpinan yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pencanangan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2025 sebagai berikut. Yang mendasari kegiatan ini yang pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketiga Permen Pan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, tujuan pencanangan Desa Cantik. Satu, meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Tiga, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa, kelurahan tepat sasaran. Keempat, membentuk agen-agen statistik pada level desa kelurahan. Kemudian penyelenggaraan. Penyelenggaraan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2025 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada hari ini pada tanggal 29 April 2025. Peserta yang hadir pada hari ini ada 54 orang. Peserta pencanangan Desa Cantik 2025 terdiri dari SKPD di lingkup Perintah Kabupaten Bandung Barat, Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Ngamprah,
dan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bandung Barat. Kelima, harapan penyelenggaraan Desa Cinta Statistik. Pengelolaan data yang menjadi tugas desa mampu mengimplementasikan prinsip satu data Indonesia. Kemudian, penyediaan informasi yang menjadi dasar pengembangan potensi desa ke depan. Membudayakan data sebagai dasar penentuan kebijakan karena data hanya bermanfaat apabila data itu digunakan. Membangun kesadaran dan kontribusi aktif masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik desa. Bapak pimpinan yang terhormat, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan arahannya dan kepada Bapak Sekretaris Daerah BPS, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan arahannya sekaligus mencanangkan tanda dimulainya kegiatan penyelenggaraan Desa Cantik di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifullah atas laporannya. Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat kepada Bapak Ahmad Muhammad Saleh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari yang cerah ini mendapatkan hasil yang cerah juga untuk kita bersama, khususnya untuk kemajuan di Kabupaten Bandung Barat. Yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Kabupaten, maaf, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, eh, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Ngamprah, yang terhormat wabil khusus kepada Kepala Desa Desa Cilame yang tahun ini kami pilih bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Diskominfo untuk mewakili Kabupaten Bandung Barat di dalam pemilihan Desa Cinta Statistik sejauh Barat, dan insya Allah kalau tembus di Jawa Barat akan mewakili tingkat nasional. Dan para hadirin yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama akan melakukan pencanangan Desa Cinta Statistik tahun 2025. Ada beberapa hal yang saya akan jelaskan terkait dengan kegiatan ini. Lanjut. Pertama adalah bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah perkotaan. Gitu. Secara administrasi di Kabupaten Bandung Barat tidak ada yang berstatus kelurahan, tetapi secara fasilitas yang memenuhi urban, ya kategori urban perkotaan itu saya rasa cukup banyak gitu ya. Seperti di daerah Padalarang, Lembang, Gado Bakong, ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai status urban ini. Eh, nah, sementara di sisi lain ada beberapa desa memang yang bersifat status rural, ya, pedesaan, gitu ya.
dan ini jumlahnya cukup banyak. Ya, kalau kita perhatikan di lapangan, kesenjangan antara rural dan urban ini memang kita akui masih ada. Ya. Untuk itu, ya, melalui amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, ya, maka pembangunan di desa menjadi hal yang urgent untuk kita lakukan. Namun di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di desa masih menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Ya, ya. Berbagai data dikumpulkan di desa, sementara kualitas dan standar data serta konektivitasnya perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan sehingga adanya keseragaman standar antara satu hal yang lainnya. Gitu. Kemudian ini juga bisa berdampak pada inefisiensi sumber daya, ya. Kemudian juga yang menjadi perhatian di dalam pembangunan statistik eh, SDI, eh, bahwa eh, adanya keragaman data yang dikumpulkan di desa itu eh, berpotensi terjadi konsistensi data. Ya, karena adanya standar yang berbeda, adanya definisi yang berbeda. Ya. Misalnya dalam hal kategori anak, kategori kemiskinan, antara satu data dengan data yang lainnya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Dan ini perlu eh, kita standarisasi agar menghasilkan satu data Indonesia. Ya. Selain itu, ada satu kendala lagi yaitu terbatasnya kapabilitas statistik desa. Ya, kualitas data menjadi tidak optimal dan data kurang dimanfaatkan secara optimal. Gitu ya. Memang pendataan dilakukan, tetapi pemanfaatannya tidak digunakan secara optimal. Lanjut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, ya, BPS diamanatkan untuk melakukan pembinaan statistik, ya, terhadap penyelenggaraan statistik. Ya, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan statistik sektoral. Ya. Nah, terkait dengan program Desa Cantik ini masuk kategori statistik sektoral. Ya. Jadi program Desa Cantik, ya, berdasarkan urgensi-urgensi yang saya sebutkan sebelumnya tadi, maka pemerintah, ya, melalui Bappenas, ya, mengamanatkan ke BPS untuk melakukan pembinaan sehingga BPS mengeluarkan program Desa Cantik atau Cinta Statistik. Ya. Pembinaan desa atau kelurahan yang cinta statistik dimaksudkan agar terjadi stimulus, ya, agar statistik di desa atau kelurahan semakin baik. Ya. Pembinaan ini diharapkan kapabilitas statistik di desa dapat meningkat. Selanjutnya, data statistik yang dikelola desa semakin berkualitas. Dan selanjutnya, pengambilan keputusan harus berbasis data. Ya, data statistik digunakan sebagai informasi utama dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran gitu. Lebih dari itu, terkait dengan asta, astacita eh, pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, ya, bahwa program Desa Cantik ini sangat relevan dengan astacita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan dan integrasi data yang belum optimal. Ya. Nah, ke depan, ya, ke depan
BPS juga saat ini sedang merancang apa yang disebut satu data desa Indonesia. Ya. Satu data Indonesia desa, maaf, SDID, ya. Satu data Indonesia khususnya untuk desa. Gitu. Next. Ya. Tujuan program Desa Cantik adalah meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Selanjutnya, adanya standarisasi dalam pengelolaan data statistik ya, dalam rangka menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik ya. Kemudian optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan desa atau kelurahan tepat sasaran. Dan terakhir, membentuk agen-agen statistik pada level desa atau kelurahan. Alhamdulillah di Desa Cilame sudah dibentuk agen-agen statistiknya. Nanti mohon Bapak Setda untuk sekaligus atau mengukuhkan, kami juga memperkenalkan agen-agen statistik tersebut. Lanjut. Adapun agenda Desa Cantik BPSKBB di Desa Cilame tahun 2025 ini, ya, ini secara global, ya, kami sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan statistik kepada aparat desa pada minggu ketiga dan minggu keempat April, ya. Uh, Beberapa hal kami sudah melakukan identifikasi kebutuhan dari Desa Cilame untuk menentukan langkah-langkah pembinaan statistik berikutnya. Gitu. Kemudian nanti dari identifikasi kebutuhan desa tersebut, kita akan melakukan penyelenggaraan kegiatan statistik. Ya. Apakah itu berupa pendataan di lapangan ataupun kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang kami rancang itu, ya, kami akan melakukan pemanfaatan data. Perlu juga kami informasikan Bapak Setda yang kami hormati bahwa di tahun 2024 setelah kami melakukan pendataan tentang pengangguran di Desa Margajaya, ya, data tersebut kami follow up dengan mendatangkan seseorang dari Desa Cinta Asih, kalau tidak salah Cinta Asih di Cipongkor, yang telah sukses dalam melakukan bisnis online gitu. Nah, dengan maksud menekan angka pengangguran di Desa Margajaya. Mudah-mudahan ya dengan kehadiran yang uh, beliau terkenal dengan sebutan asset seller gitu ya, asset seller karena bisnis online itu merambah sampai ke mancanegara gitu ya. Mudah-mudahan permasalahan pengangguran di Desa Margajaya bisa diatasi. Kemudian langkah berikutnya adalah kegiatan monitoring program Desa Cantik. Ya. Nanti setelah kegiatan identifikasi lapangan, kemudian penyelenggaraan kegiatan statistik di lapangan, kemudian pemanfaatan data di lapangan, maka di tahap berikutnya akan dilakukan monitoring program Desa Cantik. Mungkin akan mengundang Bapak Setda juga dalam kegiatan tersebut gitu. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak untuk hadir di dalam kegiatan yang kami sebut dengan evaluasi program Desa Cantik. Lanjut. Kemudian output hasil kegiatan pembinaan Desa Cantik ya, terlaksananya kegiatan pengelolaan statistik di desa atau kelurahan berupa laporan akhir kegiatan Desa Cantik. Ya, yang kedua terbentuknya agen statistik di desa atau kelurahan yang sudah mendapatkan pembinaan statistik. Dan yang ketiga, desa kelurahan berpredikat
desa cantik dengan kriteria telah mendapatkan pembinaan statistik oleh pembina desa cantik, menghasilkan output berupa monografi, profil, publikasi statistik, dan website dengan data statistik. Kami juga akan menyiapkan jika ada kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh desa di luar kebutuhan ini, gitu ya. Ya, jika desa Cilame sudah siap dengan monografi, publikasi statistik, website dengan data atau statistik, maka kami akan meningkatkan kualitas monografi atau profil tersebut, akan meningkatkan publikasi statistik tersebut, akan meningkatkan website yang ada di desa Cilame. Namun, jika belum tersedia, maka kami akan menyediakan atau kami akan bersedia membantu untuk mengadakan monografi, publikasi statistik, dan website. Gitu. Perlu juga kami informasikan Bapak Setda yang kami hormati bahwa salah satu kriteria penilaian yang dilakukan oleh BPS Pusat adalah besarnya delta perubahan yang terjadi di desa tersebut, gitu ya. Jadi besarnya delta atau perubahan yang terjadi peningkatannya pemahaman statistik di desa tersebut akan menjadi nilai besar buat penilaian di desa cantik. Lanjut. Output pembinaan dan outcome-nya, ya seperti yang tadi setelah disampaikan, ini di outputnya penyelenggaraan statistik level desa atau kelurahan, terbangunnya tata kelola data statistik di desa atau kelurahan, tersedianya output statistik di desa atau kelurahan, tersedianya agen atau komunitas statistik di desa atau kelurahan. Ya, kami berharap output ini akan berdampak pada manajemen data yang baik, tingkat kesadaran statistik yang tinggi di desa atau kelurahan, kualitas data di desa atau kelurahan semakin meningkat. Lanjut. Ya. Ini merupakan output desa cantik dari beberapa desa di Jawa Barat. Gitu ya. Ya, apa berupa publikasi, kegiatan pendataan desa, sistem informasi data, metadata dan SOP, kemudian juga infografis. Hampir semua kami akan melakukan pembinaan terkait dengan item-item ini gitu. Tetapi ada kegiatan inti ya. Kalau di tahun 2024 kegiatan intinya ya adalah kegiatan pendataan desa ya, pendataan dalam hal ini pendataan pengangguran gitu. Nah, nanti untuk Desa Cilame kami identifikasi apa menjadi kebutuhan pokok dari Desa Cilame tersebut gitu. Lanjut. Dan ini penghargaan di tahun 2024 Desa Margajaya dan diserahkan pada Hari Desa Nasional di Sumedang tanggal 14 Januari 2025. Terima kasih peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Kami sangat apresiasi dan kami sangat terhormat karena dukungannya luar biasa. Wabil khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Diskom Impotik ya. Ya, kebetulan Pak Yobi hadir di sini. Terima kasih, Pak. Pada saat itu juga Pak PJ Sekda, Pak Eriska juga hadir, seperti Pak Ade Zakir hadir pada saat ini gitu. Sekali lagi kami jajaran BPS KBB mengucapkan terima kasih atas peran serta dan kolaborasi yang apik dari kita bersama di Kabupaten Bandung Barat itu. Lanjut. Kemudian perluasan program Desa Cantik. Nah, ini memang wabil khusus sepertinya ini di Provinsi Jawa Barat ya.
Latar belakangnya ketika kami ada pertemuan di Cirebon, kemudian hadir sekretaris daerah provinsi hadir dan beliau meminta kepada BPS untuk melakukan pembinaan desa-desa yang lainnya menjadi desa cinta statistik. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa pertemuan, akhirnya diputuskan bahwa untuk tahun 2025 ini akan dilakukan pembinaan di dalam satu kecamatan untuk seluruh desa. Ya, jadi kami berunding, ya, dan terpilih Kecamatan Ngamprah sebagai bisa dikatakan pilot project untuk pembinaan desa cantik kepada seluruh desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat gitu. Alhamdulillah informasi ini sudah saya teruskan ke Camat Ngamprah dan alhamdulillah beliau bersedia ya dengan semangat bersedia. Insya Allah kita akan melakukan pembinaan seluruh desa di dalam satu kecamatan. Eh, saat ini kami masih menunggu juknisnya, ya, karena kami masih fokus dulu di dalam pembinaan desa cantik, desa Cilami. Gitu. Insya Allah berikutnya kita akan melakukan pembinaan seluruh desa dalam satu kecamatan. Ya, berhubung terjadinya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mungkin nanti kita akan melakukan secara hybrid ya, eh, online dan offline ataupun memadukan satu kegiatan kita sisipi kegiatan pembinaan desa cantik. Dan kebetulan pada hari ini kita berbeda dengan tahun lalunya. Tahun lalu kalau tahun lalu kita lakukan secara offline, maka tahun ini kita lakukan secara online untuk pencanangan desa cantik, desa Cilame. Lanjut. Demikian ya. Jadi eh, eh, bahwa desa atau kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan desa sekaligus ujung tombak pengumpulan data sektoral. Maka perlu pembinaan statistik tingkat desa atau kelurahan untuk menghasilkan data berkualitas langsung dari sumbernya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Untuk itu, dengan segala kerendahan kami mohon kesediaan Bapak Setda untuk melakukan pencanangan Desa Cinta Statistik Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Waalaikumsalam. atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan, arahan, dan juga pencanangan Desa Cinta Statistik Desa Cantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ade Zakir. Kepada yang terhormat Bapak Ade Zakir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati wabil khusus nih penggagas acara Pak Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat, Pak Ahmad Muhammad Saleh, maaf. Eh, dan juga ada informasi Pak, Bapak akan mengakhiri perjuangan Bapak sebagai seorang ASN pada 2 hari ke depan barangkali. Betul, Pak. Ya, saya barangkali merasa berbangga sebagai salah satu orang yang bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya masih ingat tahun 2023 ya, Iya, pertama Pak. kami ketemu dan Bapak acara Sensus pertanian, Pak. sensus pertanian ya, mohon maaf ya.
Dan alhamdulillah sampai sekarang Bapak menjelang akhir ini masih semangat. Sebagai contoh barangkali kepada kita-kita nih yang masih aktif bahwa memang eh, Bapak Ahmad ini adalah sebagai sosok teladan. Jadi kami barangkali mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, kontribusi yang sangat besar, dedikasi, loyalitas, dan juga perjuangan untuk Kabupaten Bandung Barat. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat memasuki purna tugas dan saya yakin dengan semangat Bapak bisa diteruskan oleh teman-teman di BPS Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih, Pak. Selamat Pak Ahmad. Yang selanjutnya juga hadir bersama saya ada Pak Kadis Kominfo, Pak Yopi, juga ada dari DPMD, ada Pak Faisal, ya, serta rekan-rekan dari tergabung dalam kepala perangkat daerah yang lain. Yang saya banggakan Pak Ibu Camat Ngamprah, ya, anu menurut saya mah hiperaktif gitu, kartu kadi ayawe Bu Camat mah. Ya, terima kasih juga para kepala desa sekecamatan Ngamprah yang telah hadir juga serta tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, barangkali saya mengucapkan eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Terima kasih atas gagasan yang disampaikan oleh BPS tadi, bahwa seingat saya ini adalah tahun kedua ya. Tahun yang lalu Desa Marga Jaya itu masuk 25 besar nasional. Dan saya yakin tahun ini diusulkan Desa Cilame sebagai desa cinta statistik, tentu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh penilaian, kami yakin dan percaya ini akan lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, eh, terkait dengan sosialisasi pencanangan Desa Cilame ini, tentu kalau kita bicara statistik, kita akan bicara juga terkait dengan data. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa data adalah jenis kekayaan baru yang kita miliki gitu. Dan kita meyakini bahwa data ini akan lebih penting daripada kekayaan alam yang lain termasuk minyak. Oleh karena itu, data ini wajib kita lindungi dan harus diperjelas regulasi terkait dengan data ini. Oleh karena itu, barangkali kalau kita melihat data yang ada di kita, itu kadang kita masih menemui berbagai permasalahan gitu terkait dengan penyelenggaraan ataupun kebijakan terkait dengan data ini. Data itu kadang masih belum bersatu ya, kadang tidak terpadu begitu ya, tidak konsisten ataupun juga data ini sulit ya, kita kadang menemukan data mana sih yang valid gitu ya, seperti itu. Karena itu barangkali adanya kebijakan Perpres 39 tahun 2029 tentang kebijakan satu dasa Indonesia, itu tentu ini menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki data-data yang ada di kita. Pun demikian barangkali kebijakan tentang data ataupun pembinaan tentang data, kami menyadari bahwa memang eh, pembinaan urusan tentang data ini ada di statistik. Sehingga kami sangat beruntung sekali barangkali Kabupaten Bandung Barat bisa terus menjalin kerjasama dengan BPS terkait dengan pembinaan eh, pengolahan data ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ketahui bahwa eh, kabupaten itu merupakan agregasi daripada kecamatan, gitu. Dan kecamatan pun merupakan agregasi dari desa. Jadi oleh karena itu, apabila begitu kita akan berbicara data yang benar, betul sekali apabila kita sudah mengerucut ke dalam data-data yang ada di desa. Sehingga nanti akan data yang benar di desa akan agregasi menciptakan data kabupaten yang melalui kecamatan dan akhirnya
menjadi data yang benar barangkali untuk data kabupaten ya seperti itu. Di samping itu juga berdasarkan data informasi yang masuk bahwa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024, nilai Kabupaten Bandung Barat ini adalah 2,66 ya. Jadi predikatnya baik. Namun demikian tentu ini perlu terus ditingkatkan dan tata kelola statistik sektoral tentu harus tetap mengikuti prinsip-prinsip satu data Indonesia gitu ya, di mana kualitas data, proses bisnisnya, kelembagaannya, ataupun juga terkait hal-hal yang lain, tentu kita harus tetap meningkatkan kualitas gitu. Bapak Ibu sekalian juga perlu kami sampaikan bahwa satu data Indonesia gitu ya menempatkan peran desa ataupun kelurahan sebagai eh, memiliki peran yang sangat penting gitu, di mana pemerintah desa bahkan dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayahnya, ya, di mana untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan juga ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pembangunan desa sebagai tadi diserahkan oleh Pak Kepala BPS gitu ya, di mana data-data yang benar barangkali sebagaimana tadi sampaikan di Marga Jaya itu bisa menciptakan satu kebijakan yang benar juga gitu. Itu barangkali salah satu contoh ataupun logika yang memang eh, bisa kita pahami gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, kita pun juga harus mengakui bahwa eh, sumber daya manusia di kita itu memang mungkin belum mumpuni ya. Jadi kadang juga kemampuan sumber daya manusia di desa gitu dalam pengelolaan pemanfaatan data ini memang masih belum optimal ya. Oleh karena itu saya barangkali menyambut baik adanya program nasional Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik ini. Jadi memang ada 502 kabupaten kota atau 502 desa kelurahan se-Indonesia gitu ya, dan ada 27 desa ataupun kelurahan yang ada di Jawa Barat yang memang dilakukan pembinaan di tahun 2025 ini. Termasuk barangkali salah satunya adalah di Kabupaten Bandung Barat, di mana Desa Cilame tahun ini berkesempatan untuk memperoleh pembinaan menjadi desa cantik. Bapak dan Ibu sekalian, ingin juga kami sampaikan bahwa pemilihan Desa Cilame ini tentu berbagai pertimbangan ya telah ditentukan, di mana memang karakteristik Desa Cilame memang sudah urban gitu. Juga dari sisi transportasi juga memang relatif transportasi umum ini relatif lebih mumpuni, juga akses internet dan juga barangkali ini adalah desa kedua terpadat gitu ya, kurang lebih 37.000 jumlah penduduknya, kedua terpadat setelah desa Tani Mulya ya seperti itu. Karena itu saya rasa pemilihan desa Cilame ini sangatlah tepat dan saya yakin bahwa dengan output yang diharapkan nanti kita bisa lebih optimal gitu apabila nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad tadi tahapan-tahapan pembinaannya, ada agen-agen nanti yang dilatih gitu ya, dibentuk dan juga barangkali diharapkan juga Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa melakukan sosialisasi statistik ini kepada seluruh perangkat gitu ya. Sehingga memang kan kadang Pak Ibu sekalian petugas statistik kalau mencari data ini kan kadang ada kendala terkait dengan eh, penerimaan daripada masyarakat gitu ya. Nah, ini yang barangkali perlu disosialisasikan secara terus-menerus bahwa pengumpulan data ini memang diperlukan untuk pengambilan kebijakan ya, sehingga nanti tidak ada lagi penolakan gitu yang memang mudah-mudahan nanti bisa memperoleh data-data yang optimal. Di samping itu juga barangkali kami berharap
bahwa nanti para aparat desa juga mampu terus meningkatkan kemampuan dalam hal analisis data. Sehingga memang dari data yang diperoleh ini dianalisis dan bisa jadi nanti ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Tadi juga disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Ahmad kaitan dengan visualisasi yang ada gitu ya di berbagai kabupaten dari berbagai kabupaten kota desa cantik, dan mudah-mudahan gitu dari visualisasi yang menarik itu nanti masyarakat juga apa namanya bisa ngeh gitu ya terhadap kepentingan atau apa namanya pentingnya data gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, barangkali apa yang kita lakukan ini tentu kami dari pemerintah daerah sangat mendukung, dan insya Allah barangkali tadi sudah dijadwalkan oleh Pak Ahmad, kita akan terus ikuti, terus tindak lanjuti. Kami juga ada Kominfo, ada dari DPMD yang nanti senantiasa barangkali untuk bersama-sama gitu ya. Dan juga mohon kepada Ibu Camat dan Pak Kades Cilamai khususnya, mari kita dukung Desa Cilamai ini menjadi salah satu desa yang cinta statistik dan bisa lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun lalu pembinaan kita pada tahun ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan dukungan penuh untuk kegiatan Desa Cinta Statistik di Desa Cilamai. Semoga daya dan upaya kita senantiasa mendapatkan berkahan dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade Zakir atas sambutan, arahan, dan pencanangan Desa Cantik tahun 2025. Selanjutnya yaitu pengukuhan Agen Statistik Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Mohon kiranya Bapak Ade Zakir dapat membacakan nama-nama agen statistik Desa Cilame. Bismillahirrahmanirrahim. Samami kami mengukuhkan nama-nama di bawah ini sebagai agen Desa Cinta Statistik di Desa Cilame, Kecamatan Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama adalah Bapak Usep Sudarya. Ada suaranya, Pak Usep hadir? Baik, yang kedua Ibu Rika. Halo Ibu Rika. Hadir, Pak. Ya, yang ketiga Ibu Riri Rosmayanti. Hadir Bapak. Yang keempat Ibu Nopianti. Nah, Ibu Nopianti. Izin, Pak, untuk Pak Usep sama Bu Nopi kebetulan lagi ada kegiatan, tidak bisa ikut Zoom. Ya, baik, terima kasih. Barangkali itu agen-agen yang ditetapkan di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah untuk Desa Statistik tahun 2025. Terima kasih. Terima kasih. Semoga para agen statistik dapat mengemban tugas secara maksimal dengan dukungan dan doa dari kita semua. Sebelum mengakhiri acara hari ini, marilah kita dengarkan testimoni dari perwakilan dinas terkait dengan kegiatan Desa Cantik. Mungkin testimoni yang pertama dapat disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik kepada Bapak Yopi Indrawan Iskandar. Disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali hal yang sama kami sampaikan
dengan dari tadi ya, untuk Pak Ahmad, sekali lagi saya ucapkan selamat memasuki masa purna tugas. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, kelancaran, berkumpul bersama keluarga, Amin. dan menikmati masa-masa purna tugasnya. Selamat Amin. Pak Ahmad. Iya. Terkait dengan desa cantik ini, desa cinta statistik, jadi kami di Dinas Komunikasi Informatika selalu berkoordinasi dan mendukung penuh untuk periode tahun sebelumnya juga kami koordinasi dengan Ibu Camat Kamprah, dengan BPS juga, dengan OPD terkait juga. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung Barat bisa berprestasi yang lebih baik lagi di tahun ini, tahun 2025, dan intinya sama halnya yang disampaikan oleh Pak Sekda, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat siap mendukung program Desa Cantik di Desa Cilame. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yopi. Selanjutnya mungkin yang sudah berpengalaman dalam pemindahan desa cantik, desa cinta statistik juga, yaitu Ibu Agnes. Dipersilakan Ibu Agnes untuk memberikan testimoni terkait kegiatan desa cinta statistik tahun 2025. Ibu Agnes, apakah Oke, karena dikarenakan Ibu Agnes sedang tidak berada di tempat, em, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum benar-benar menutup acara hari ini, petugas akan melakukan pengambilan foto. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Boleh saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Woi, siapa nih? Baik, di foto terpang kene. Kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Orang 1, 2, 3. Baik, mohon izin karena saya melihat Ibu Agnes sudah berada pada ruang Zoom ini. Baik, Ibu Agnes, boleh kami mendengarkan testimoni Ibu terkait kegiatan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2025 ini. Dipersilahkan Ibu. aja ini kalau ada yang lagi zooming gitu, ada yang lagi itu kan. Jadi ada ya laporan habis. Ibu Agnes, apakah suara saya terdengar? Itu kan suara saya terdengar info kakak. Enggak? Bisa. Masih di mute. Bu Agnes masih. Ibu Agnes, apakah masih berada di ruang Zoom ini? Sepertinya terkendala sinyal ya, karena Bu Agnes tadi muncul, kemudian sekarang tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi dalam rangka pencanangan Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, sebagai Desa Cantik 2025 di Kabupaten Bandung Barat. Pak Surya memancing gurame, beternak itik dan juga lele. Selamat Cakep. kepada Desa Cilame menjadi Desa Cinta Statistik di KBB. Akhirnya, kami Oke. Assalamualaikum. Oh iya, Ibu Agnes.
terkendala sinyal sepertinya ya. Ya, mohon maaf, kebetulan Pak Kades Cilame juga sedang bersama karena kita ada kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kartini di Desa Cilame. Permohonan maaf sebelumnya terkendala sinyal, tetapi kami atas nama Kecamatan Ngamprah, seizin Pak Sekda Bandung Barat yang hari ini membersamai hadir bersama Pak Kadis Kominfo dan seluruh jajaran perangkat daerah. Alhamdulillah seluruh perangkat daerah juga mendukung dan khususnya untuk Desa Cilame siap ya Pak Kades untuk mengulang sukses story Desa Margajaya kemarin. Terima kasih kepada Pak Kepala BPS dan seluruh jajaran yang telah membimbing kami tentunya bagaimana Desa Cantik ini dapat mengakselerasi tentunya peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data. Berikut juga kompetensi aparatur desa sehingga perencanaan sampai dengan pelaksanaan program berbagai kegiatan juga ini menghantarkan indeks desa membangun Margajaya menjadi desa mandiri. Kemudian insya Allah Desa Cilame pun hari ini ketika berbagai macam program kegiatan kemarin Abdi Nagri Nganjang ke warga juga Bapak Gubernur Jawa Barat mengapresiasi dalam hal ini dan alhamdulillahnya dipercaya untuk menjadi desa cantik di tahun 2025. Adapun tadi Pak Kepala BPS juga menyampaikan bahwa seluruh desa Kecamatan Ngamprah akan menjadi pilot project tentunya. Kami juga seiring sejalan bagaimana SDGs desa, kemudian membangun dari desa dan bermitra dengan BPS, ini dapat menghantarkan seluruh desa sekecamatan Ngamprah menjadi kebijakannya tepat sasaran karena semua berawal dari data tentunya untuk kesejahteraan warga masyarakat Ngawangun Jabar Istimewa dan Bandung Barat Amanah tentunya di bawah kepemimpinan Pak Bupati Bandung Barat, Bapak Jejeris Ismail dan Bapak Wakil Bupati Pak Haji Asep Ismail dan Pak Sekda yang hari ini turut mendukung kegiatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mohon bimbingannya ke depan semoga dapat menginspirasi desa-desa lainnya dan kami juga dapat mewakili Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat mengulang sukses story rumah data kependudukan juga kami terbaik kedua tingkat nasional dan Desa Cantik kemarin pada saat Hari Desa juga alhamdulillah Desa Margajaya kemarin banyak menerima kunjungan dan insya Allah Desa Cilame juga menginspirasi untuk dapat kita bersama mesejahteraan warga masyarakat. Barangkali itu Ibu, hatur nuhun. Baik, terima kasih Ibu Agnes atas semangat, optimisme, dan dukungannya. Mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi online yang telah kami share pada kolom chat. Akhirnya, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga memohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan selama jalannya acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Luas, Kecamatan Ngamprah adakan PLTKC PMD dikawal ya seluruh desa Kecamatan Ngamprah. Terima kasih Siap, Pak Bu. Sek, Iya. Kominfo, dan seluruh jajaran BPO. Mangga Pak Ahmad, Wilujeng Pak Ahmad. Ayo, atur nuhun Pak. Wilujeng, selamat menikmati masa kebersamaan dengan keluarga. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, Terima Abdi kasih. pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.